Pada episode sebelumnya, Xiaoyan memimpin pasukannya untuk menerobos masuk ke dalam markas Aula Jiwa, tempat di mana Yao Lao ditahan. Semua anggota pasukan berusaha dengan kemampuan mereka masing-masing untuk menahan para ahli dari cabang markas Aula Jiwa tersebut. Sementara itu, Xiaoyan mendapatkan tugas untuk menerobos masuk ke bagian terdalam markas dan segera mencari keberadaan Yao Lao. Setelah melewati berbagai macam rintangan, akhirnya Xiaoyan berhasil menemukan gurunya kembali. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertemu dan akhirnya murid dan guru itu pun bertemu kembali. Namun sungguh tak terduga Aula Jiwa menempatkan seorang elit Dozun bintang 5 untuk menahan Xiaoyan. Permasalahan baru pun dimulai. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah kemunculan hantu tua Zexing, tatapan Xiaoyan dan Yao Lao terlihat tak percaya dengan apa yang muncul di hadapan mereka. Zexing dengan tatapan mengerikan dan aura tubuh yang begitu menakutkan mulai memuji Yao Lao. Pemimpin Aula Jiwa sungguh sangat menghargaimu. Sampai-sampai aku sebagai orang tua dikirim untuk menahanmu di sini. Kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini, ujarnya dengan nada dingin. Zexing melanjutkan perkataannya. Sebenarnya aku berencana untuk menangkap tangkapan yang lebih besar lagi. Dia melirik ke arah Xiaoyan dan berkata, seharusnya Gyoku Natause ada padamu, bukan? Meskipun ayahmu tidak memberikan keberadaan kunci Gyo tersebut, seharusnya kunci itu ada padamu, bukan? Mendengar ucapan itu, mata Xiaoyan menajam. Dia menatap dengan dingin ke arah hantu tua Zexing, lalu berkata sambil menunjuk tangannya ke arah Zexing. Ternyata ayahku ada di tangan kalian. Yao Lao menepuk pundak Xiaoyan, berusaha menenangkan muridnya. Kau bukan tandingnya. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jangan sia-siakan nyawamu, ujarnya dengan lembut. Dengar ucapan itu, Zexing pun menimpali. Ingin pergi dari tempat ini dengan mudah. Mimpi saja kalian. Setelah mengatakan hal tersebut, Zexing mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Kekuatan gelap merembes dari tubuhnya bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak mau kalah. Dia langsung merapat teknik perubahan misterius api surgawinya langsung ke tahap yang paling tinggi. Api surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk naga api yang langsung berbenturan dengan serangan kekuatan Zexing. Bom! Sebuah ledakan hebat terjadi di dalam aula tersebut, sampai-sampai menghancurkan beberapa kurungan jiwa yang ada di sana. Xiaoyan kemudian berbicara kepada gurunya. Guru, segera masuk ke dalam cincin penyimpanan. Yao Lao mengangguk dan tubuhnya segera berubah menjadi cahaya masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Namun, sebelum Xiaoyan bisa bergerak, 3 rantai hitam meluncur dengan cepat melesat ke arahnya. Dengan langkah 3000 petir, Xiaoyan berhasil menghindari serangan tersebut. Zexing yang melihat adegan itu berkata dengan nada mengejek, sungguh reaksi yang sangat bagus. Dia kembali melepaskan serangan rantai-rantai hitam itu, berusaha mengikat Xiaoyan. Akan tetapi, dengan langkah 3000 petirnya, Xiaoyan berhasil menghindar dari serangan rantai-rantai tersebut. Tidak cukup dengan cara menghindar, Xiaoyan kemudian mengeluarkan pedang berat hitam di tangannya. Dengan pedang itu, dia menahan serangan dari rantai hitam Zexing. Melihat pemandangan itu, Zexing berkata, dengan hanya mengandalkan kekuatan bintang 9 Dozung, ternyata kau mampu menahan seranganku. Kau memang sangat jenius. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Zexing melangkahkan kakinya di udara. Tiba-tiba, dia muncul di samping Xiaoyan. Melihat Zexing yang muncul di sampingnya, Xiaoyan mengangkat pedang besar yang ada di tangannya. Dia mengibaskan teknik gelombang tsunami yang langsung meluncur dengan cepat ke arah Zexing. Namun, ternyata kekuatan itu belum mampu membuat Zexing mundur. Dia tersenyum menghancurkan serangan besar tersebut hanya dengan satu gerakan telapak tangannya. Bom! Ledakan hebat kembali terjadi sampai-sampai Xiaoyan terdorong mundur oleh kekuatan ledakan tersebut.
Tiba-tiba, sebuah ruang robek tepat di samping Zexing. Ya, Xiaoyan diam-diam merapal teknik teratai apinya. Teratai api itu langsung bergerak ke arah Zexing, menghantam tubuhnya dengan keras. Namun, hantu tua itu belum juga tumbang. Dia malah melihat kejadian tersebut dan dalam sekejap mengunci tubuh Xiaoyan dengan tekniknya. Sebuah kekuatan telapak tangan besar bergerak mencengkram tubuh Xiaoyan dan menghancurkannya. Ternyata itu adalah tubuh cloning dari Xiaoyan. Tubuh aslinya telah bergerak kabur keluar dari ruangan tersebut. Adegan berpindah ke luar ruangan. Sebuah ledakan terjadi di pintu masuk ruangan aula jiwa. Lalu terdengar teriakan dari Xiaoyan. Guru telah berhasil diselamatkan. Ayo kita pergi dari tempat ini. Semua pasukan Xiaoyan yang sedang berada pada pertarungan melirik ke arahnya. Tanpa berlama-lama, mereka semua bergerak cepat untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, ketika mereka semua sedang berusaha kabur, tiba-tiba ruang di sekitarnya tertutup oleh kekuatan gelap, menahan mereka semua agar tidak bisa melarikan diri. Ya, itu merupakan teknik kunci ruang yang dilancarkan oleh Zexing. Hantu tua itu muncul di hadapan mereka, merobek ruang yang ada di tempat itu dan melangkahkan kakinya di udara. Dengan suara kejam, dia berkata, "Apakah kalian sudah siap untuk menerima amarahku?" Melihat adegan tersebut, Xiaoyan berbicara kepada teman-temannya. Apabila aku menggabungkan 4 api surgawi menjadi teratai penghancur, kemungkinan kita masih bisa selamat. Namun, aku membutuhkan waktu untuk melancarkan serangan tersebut. Feng Zunze menimpali. Biarkan aku saja yang menahannya. Zexing kemudian berkata kepada pasukannya, "Aku akan berusaha menangkap Xiaoyan. Kalian coba tahan teman-temannya." Mendengar perintah tersebut, Tetua Mugu dan yang lain pun bergerak meluncur ke arah pasukan Xiaoyan. Sebuah pertempuran hebat pun kembali terjadi. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung berusaha menggabungkan 4 api surgawi, bersiap melancarkan serangan teratai api pemusnahan. Zexing yang melihat hal tersebut melangkah maju dan berkata, "Xiaoyan, serahkan saja kunci giok itu. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu untuk hidup." Setelah kalimat itu keluar dari mulut Zexing, dia langsung mengeluarkan teknik pedang yang diluncurkan ke arah Xiaoyan. Namun, sebelum kekuatan hebat itu berbenturan dengan tubuh Xiaoyan, tiba-tiba Zexing terkejut. Kekuatan itu hancur ditahan oleh seseorang. Ya, ternyata itu adalah Xian yang telah berubah menjadi wanita dewasa. Dengan kekuatannya, dia menghancurkan serangan Zexing yang baru saja dikeluarkan. Tanpa basa-basi, Xian langsung bergerak meluncur ke arah Zexing. Benturan hebat dari pertarungan antara mereka pun terjadi. Xian mengeluarkan aura hebat dari dalam tubuhnya, dan kekuatan itu berubah menjadi sebuah naga. Ya, itu adalah naga Void kuno, binatang ajaib dari zaman kuno. Melihat hal tersebut, Zexing tidak mau kalah. Dia juga merapalkan tekniknya dan langsung bergerak meluncur, berbenturan dengan naga void milik Xian. Boom! Sebuah ledakan hebat terjadi lagi, menghancurkan kekuatan Zexing dan menghempaskan hantu tua itu mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan gumam tak percaya, dia berkata, "Siapakah dia sebenarnya?" Setelah berbentrokan tersebut, kekuatan dari keduanya pun mulai dikeluarkan lagi. Xian meluncur ke arah Zexing, tetapi tiba-tiba waktu perubahan Xian menjadi wanita dewasa pun berakhir. Xian langsung terjerat oleh kekuatan Zexing. Sebuah telapak tangan besar mulai meremas tubuh Xian. Akan tetapi, sebelum kekuatan itu menghancurkan tubuh Xian, tiba-tiba sebuah ruang robek dari langit. Sebuah sosok meluncur dari dalamnya, langsung melesat menghancurkan kekuatan yang mengikat Xian. Ya, itu adalah Xiongzhan, si beruang besar. Xiongzhan langsung bergerak menyelamatkan Xian, lalu meluncur dengan cepat ke arah Zexing. Dengan satu pukulan dahsyat, dia menghempaskan hantu tua Zexing ke tanah. Setelah Zexing terlempar, Xiongzhan menghampiri Xian dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?"
Ketika percakapan itu terjadi, tanpa diduga, Xiaoyan yang sudah diberikan waktu akhirnya berhasil menggabungkan 4 api surgawi tersebut, mengubahnya menjadi teratai api pemusnahan. Kekuatan dahsyat itu memancar dari tangannya, menciptakan aura yang sangat menggetarkan seluruh ruangan. Melihat hal tersebut, Zexing meluncur dengan kecepatan tinggi. Xiongzhan berusaha menangkapnya, namun tidak berhasil. Tiba-tiba, Zexing muncul di hadapan Xiaoyan dan menghantamkan telapak tangannya ke arah dada Xiaoyan. Bam! Xiaoyan terhempas jauh dari udara dan sebuah robekan besar terbentuk di tanah akibat hantaman keras tersebut. Semua teman Xiaoyan terkejut melihatnya. Tatapan sedih terpancar dari wajah mereka. Hantu tua Zexing tertawa mengejek, menikmati penderitaan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan terluka parah. Di dalam hatinya dia bergumam, apakah aku akan mati di sini? Namun, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada di tubuhnya, Xiaoyan berusaha mengeluarkan kembali teratai api pemusnahan itu. Dia melemparkan ke arah Zexing, menghantam tepat di dadanya. Zexing berteriak kesakitan saat teratai api itu mekar kembali, menyebabkan kehancuran besar di tempat itu. Semua orang berlarian menghindar dari kedahsyatan tersebut. Xiongzhan dengan cepat menangkap tubuh Xiaoyan yang terkuai lemah dan membawanya berkumpul dengan teman-temannya. Semua tatapan mata tertuju ke arah Xiaoyan yang tubuhnya tampak tak berdaya, seolah-olah dia sedang berada di ambang kematian. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam ledakan teratai api. 2 sosok hitam muncul dari dalamnya. Ya, itu adalah ahli lain dari Aula Jiwa. Tianjun hitam dan putih yang kekuatannya bahkan lebih hebat daripada Zexing. Mereka berdua berhasil menyelamatkan Zexing dari kematian. Melihat kemunculan Tianjun hitam dan putih, semua ahli dari Aula Jiwa pun langsung memberikan hormat kepada mereka. Zexing yang terlempar akibat ledakan berkata kepada Tianjun hitam dan putih, "Tuan hitam dan putih, tolong tangkap bocah itu." Mendengar ucapan Zexing, Tianjun hitam menjawab dengan nada dingin, "Kau ini memang rakus. Kenapa dari tadi tidak memberikan informasi kepada kami? Atau jangan-jangan kau memang menginginkan pujian dari pemimpin Aula Jiwa sendirian? Rasakanlah akibatnya karena kau serakah." Melihat kemunculan Tianjun hitam dan putih, kelompok Xiaoyan pun terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata masih ada ahli lain di sini. Ketika mereka sedang berdiskusi untuk mengatur siapa yang akan menahan Tianjun itu, tiba-tiba Zian berbicara. Sudah, semuanya jangan khawatir. Kita masih bisa pergi dari sini." Zian menempelkan jari tangannya di antara alisnya, mengeluarkan esensi darah naga void kuno. Dengan kekuatan itu, dia menciptakan robekan ruang untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, dengan kekuatannya sekarang, robekan itu masih belum cukup stabil. Melihat kelompok Xiaoyan yang akan melarikan diri, Tianjun hitam segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka semua. Tianjun, si pedang darah, langsung meluncur ke arah pasukan Aula Jiwa, berusaha menahan mereka dengan segel pedangnya. Bahkan, Tianjun bersiap menghancurkan tubuhnya sendiri demi menahan mereka semua. Semua ahli dari Aula Jiwa terkejut melihatnya. Tianjun bergumam, "Yao Chen, aku anggap hutang budiku kepada dirimu telah aku bayar pada hari ini." Sementara itu, Zian masih berusaha keras untuk memadatkan robekan ruangan itu. Dengan kemampuannya sekarang, masih sangat sulit untuk menggunakan teknik ruang tersebut. Ketika dia sedang berjuang, tiba-tiba sebuah kekuatan emas meluncur dari langit, memberikan bantuan kepada Zian untuk menyempurnakan teknik tersebut. Semua orang terkejut melihatnya. Dengan bantuan itu, robekan ruang pun terbentuk sempurna. Semua orang bergegas masuk ke dalam robekan ruangan itu. Tersedot ke dalamnya, Tianjun yang telah mengorbankan nyawanya menghancurkan dirinya untuk menahan semua dari Aula Jiwa sehingga mereka tidak bisa mengejar kelompok Xiaoyan. Ya, belum diketahui siapakah ahli yang membantu Zian itu. Apakah itu leluhurnya ataukah ada kekuatan lain yang sedang melindungi mereka? Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Menunggu jawaban di episode selanjutnya.